Halo, Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Anissa Skarsari. Hari ini kakak akan membawakan cerita tentang lebah bermata besar. Nah, gimana ya ceritanya? Kakak share screen dulu ya. Lebah bermata besar. Cerita ini ditulis oleh Im Tit Seha dan digambar oleh Seo Kim San. Sophie adalah lebah bermata paling besar. Dia bisa melihat dengan jelas dari jarak jauh. Walaupun sayapnya kecil, dia dapat terbang sangat cepat. Sophie selalu paling cepat mengumpulkan nektar bunga. Hari ini pun dia terbang seperti biasa. Sophie tiba di kebun bunga dekat sungai. Dia hinggap di bunga yang paling besar. Kenapa lebah-lebah lain belum datang? Aku sudah lama menunggu, keluhnya. Aroma bunga membuatnya bersemangat. Harumnya, dia memejamkan mata dan menari-nari. Akhirnya, kawanan lebah datang. Mereka terbang bersama untuk mencari bunga di kebun. Lebah berkepala besar menghampiri Sophie dan bertanya, "Kenapa kau tidak terbang bersama kami? Kalian semua terlalu lambat dan seharusnya kalian belajar terbang seperti aku," ledek Sophie. Lebah berkepala besar tersinggung dan terbang kembali ke kawanannya. Sophie terbang tinggi dan berkata, "Lihat saja, aku akan mengumpulkan nektar paling banyak." Kemudian, dia terbang rendah dan mengumpulkan nektar dari satu bunga ke bunga lain. Dia mengabaikan lebah lain. Sekali dia mencicipi nektar. Matahari akan segera tenggelam, dan dengungan lebah semakin nyaring di kebun itu. Seluruh lebah sibuk mengumpulkan nektar. Sophie menutup botol nektarnya dan berseru, "Saudara-saudari, botolku sudah penuh." Lebah lain mengabaikannya. Sophie duduk di atas bunga gladiol dan berkata dalam hati, "Sebaiknya aku istirahat sebentar." Sophie berbaring dan menatap langit yang indah. Tiba-tiba dia melihat bunga ungu besar yang aneh. Dia terpengaruh dan berpikir bahwa bunga tersebut pasti mengandung banyak nektar yang enak. Dia langsung terbang menghampiri bunga. Sophie terbang melalui ranting-ranting yang rapat. Beberapa melengkung ke dalam, sedangkan yang lain melengkung keluar. Dia terbang menembus daun-daun berlubang yang dimakan ulat dan menyentuh tetes-tetes air di tepi daun. Senangnya. Tiba-tiba Sophie melambat. Kenapa ya Sophie melambat? Yuk kita simak lagi ceritanya. Dia melihat makhluk mengerikan di jaring di hadapannya. Kenapa? Belum pernah melihat laba-laba? Laba-laba betina bertanya dengan nada malas. "Laba-laba? Aku belum pernah melihat laba-laba," jawab Sophie cepat. "Kau ingin bermain denganku? Itu pasti menyenangkan," kata laba-laba betina. Laba-laba itu berlari mengelilingi jaringnya. Sophie pun ingin bermain. Dia terbang ke jaring laba-laba itu. Sophie melihat seekor nyamuk yang terperangkap. Dia menghindari jebakan dengan terbang cepat di sela jaring, tapi sebelah kakinya tersangkut. Laba-laba betina membuka mulut, memamerkan taringnya, dan menghampiri Sophie. Sophie sangat ketakutan. Dia mengepakkan sayap dengan sangat keras. "Aku lebah tercepat. Aku pasti bisa keluar dari jebakan ini." Laba-laba itu nyaris saja menangkapnya saat dia akhirnya berhasil melepaskan diri. Sophie sangat lega dan terbang menuju bunga aneh itu. Dia membelalak menatap bunga. "Ini sangat cantik," katanya.
Lalu dengan cepat dia mengisap nektar bunga yang secemerlang emas. Ah, sungguh tidak enak, nektarnya terasa pahit dan membuatnya pusing. Sebenarnya itu bunga beracun yang memangsa serangga. Lebah bermata besar itu mencoba terbang menjauh. Tetapi dia mulai lelah, sayapnya menjadi lemah, dan matanya terpejam perlahan. Lalu dia tertidur. Wah, Sopinya tertidur adik-adik. Kenapa ya? Matahari terbenam. Kawanan lebah telah selesai mengumpulkan nektar. Mereka berpikir Sopi pasti telah kembali ke sarang lebah. Kawanan itu terbang menjauh. Seekor kunang-kunang mencoba menolong Sopi mengepakkan sayapnya. Cepat, coba terbang. Hari semakin gelap dan sunyi. Bangun, bangun, kunang-kunang berkata. Sopi membuka mata dan melihat cahaya temaram. Itu kunang-kunang. Tiba-tiba kelopak bunga menutup dan mereka berdua terjebak di dalam. Bunga itu tak henti mengeluarkan cairan bau. Aku tak bisa bernapas. Apakah kita akan mati di sini? Teriak kunang-kunang. Tidak, kita harus keluar dari sini, jawab Sopi. Dia berusaha bergerak dan menyengat bunga. Mereka berhasil lolos, namun mereka sama-sama tidak memiliki sisa energi. Jadi mereka berbaring di tanah. Wah, kunang-kunang dan Sopi, mereka sangat perlahan. Apa ya selanjutnya? Kelabang, katak, dan ular muncul dan ingin memakan mereka. Sopi dan kunang-kunang tidak bisa bergerak. Mereka sangat ketakutan. Wah, teman-teman, di sini kunang-kunang dan Sopi sangat terancam bahaya. Apa ya selanjutnya? Yuk kita lanjut. Tepat saat itu, kawanan lebah tiba. Seekor lebah memberitahu Sopi, kami melihatmu meninggalkan botol nektarmu. Jadi kami mencarimu. Ayo, lebah menyengat monster-monster itu dan membawa Sopi serta kunang-kunang pergi. Panjang jalan, kawanan lebah tersesat karena jalan begitu gelap. Kunang-kunang memanggil teman-teman kunang-kunangnya untuk membantu. Cahaya kunang-kunang menerangi jalan untuk kawanan lebah. Sopi menggunakan mata besarnya untuk membantu. Kawanan lebah dan kunang-kunang terbang keluar dari hutan. Cahaya kunang-kunang bersinar di padang rumput. Terima kasih, maafkan semua kesalahanku ya, kata Sopi pelan. Sopi, kunang-kunang dan kawanan lebah bertukar senyum. Di bawah langit yang disinari bulan, mereka mulai berteman. Wah, ceritanya udah selesai nih adik-adik. Gimana ceritanya? Seru kan? Nah, salah satu pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jika kita memiliki suatu kelebihan, kita jangan sombong. Jadikan kelebihan itu untuk menolong orang lain. Seperti Sopi tadi, awalnya dia sombong, namun dia cepat tersadar karena teman-temannya begitu baik padanya. Dan kunang-kunang dan lebah, mereka saling tolong-menolong. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu nggak nektar itu apa? Kalau ada yang tahu, boleh komentar di bawah ya. Nah, kalau belum tahu, kakak beritahu ya adik-adik. Nektar itu apa? Nektar itu sumber makanan lebah. Berupa cairan manis, kaya dengan gula yang dihasilkan bunga. Dari tumbuh-tumbuhan sewaktu mekar. Untuk apa ya bunga itu atau tumbuhan itu menghasilkan nektar? Bunga atau tumbuh-tumbuhan menghasilkan nektar itu untuk membantu penyerbukan, untuk membantu perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, nektar ini biasanya dihisap oleh lebah, kupu-kupu, dan serangga lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum.